SKPD yang punya lahan dan sudah disertifikatkan di dalam kawasan oleh SKPD juga ikut memiliki itu. Itu udah pasti dalam kawasan hutan. Itu makanya kita mau detail itu yang mana dan itu kita petakan itu. Iya. Yang mana memang sudah dibebaskan untuk tapi kurang lebih terdengar itu ada kurang lebih 4.000 hektar masih di sana itu yang antara ya yang bisa dibagikan ke masyarakat atau seperti apa. Itu kan jadi area konflik gitu loh. Dia nggak punya hutan adat kali ya? Tadinya kan hutan lindung, terus kemudian HPL. Ya, HPL. Itu udah, ya mungkin udah HPL atau apa. Ini informasinya dari sana, benar Ya, apa ya. tidak itu lebih bagus kita konsultasi kepada jagonya Pak Said. SK44 itu. Nah, terus ujungnya mereka udah sertifikatkan. Nah, atas dasar itu mereka selalu bisa nempang kayu di tanahnya sendiri. Iya. Yang lebih ini anunya isu pokoknya ini ya dari mana dasarnya mereka bisa, tidak mungkin BPN ujuk-ujuk mengeluarkan hak milik lagi. Iya. Kalau memang betul itu haknya mereka ya kita sih mau bilang apa ya kan. Tapi kemudian itu izin menebang kayunya ini sebentar dulu kalau untuk mengganggu lingkungan hidup, terutama pasokan air ke Danau Toba memang kebetulan dari hutan ini. Airnya pun deras kayak air terjun itu, ke bawah itu. Nah, barangkali tiga poin ini ya. Jadi satu penebangannya, yang kedua apa namanya status tanah di sekitar itu, yang ketiga kok bisa sertifikat. Nah, saya terus terang kalau sebagai anak daerah, kalau memang kita bagi-bagi ya Pak Sekjen ngerti lah kalau bagi-bagi kita pun tidak mau hanya menonton aja ya kan. Ya Pak, Selamat. beliau Pak Laksamana Marwale, Oh iya. Pak Sekjen Pak. Selamat. Ya. Saya kira itu dulu pengantar kami. Terima kasih sekali lagi Pak Sekjen kalau bisa kita berikan. Dan saya rencana tanggal 9 apapun nanti rapat kita yang informasi kita dapat, saya akan membawa sosialisasi di sana. Mudah-mudahan bisa benang khususnya ini selesai. Karena di sana itu udah ribut antara Kapolres dengan Pemda. Di Pemda sendiri itu udah tuduh-menuduh di dalam. Kalau Bupati nggak tahu menahu ini, tapi ada PLT Bupati yang selalu memberikan izin seperti itu. Nah, hanya izin seperti itu barangkali hanya rekomendasi, kok terus bisa memotongi kayunya gitu. Kan harusnya ada rekomendasi gitu itu mungkin harus ke provinsi dulu atau apa misalnya atau seperti apa prosedurnya. Barangkali inilah yang kita ini tanggal 9 saya mengunjungi rencana FGD di sana. Kalau bisa sempat kita selesaikan informasi ini komplit, kalau enggak saya tetap minta Pak Sekjen ada satu yang turun nanti ke sana mengcover Bisa. semua isu ini. Iya. Kita buat sebagai narasumber di sana. Pokoknya damai di bumi lah itu yang kita inginkan. Dan alam kita itu bisa apa? Ya secara natural memberikan kesejahteraan bagi warga sekitar. Itu aja sebenarnya. Kita ingin sesuai aturan lah semua lah. Itu aja yang kita ingin. Itu Pak Sekjen. Daripada eskalasinya ini persoalan ini. Saya kira itu dulu ya. Siap. Biar kita. Jadi kita ingin melihat peta juga sekalian ini Pak Said. Itu Pak Said. Ya. Pengantaran. Ya, jadi teman-teman yang baik. Terima kasih Pak Benny. Persoalan ini memang apakah sudah ada tim yang ke sana? Ya. Khususnya biasanya kalau pengaduan begini itu kan yang turun penegakan hukum dirjennya Pak Roy. Oh. Iya. Nah, tapi kalau dari sisi kebijakan sebenarnya status kawasan hutan itu yang harus kita ketahui dulu. Kalau tadi udah jelas di hutan lindung, nah hutan lindung itu bukan berarti nggak boleh dimanfaatkan, Pak. Tadi kan keterkaitan dengan perhutanan sosial sebenarnya akses legal bisa diberikan pemerintah melalui Dijen PSKM. Nah, tapi akses legal yang diberikan itu kalau untuk hutan lindung itu pemanfaatannya ada
normanya tidak boleh menebang pohon. Itu diberikan hutan kemasyarakatan atau hutan desa. Jadi dia lebih banyak mengarah kepada non kayunya dan dilarang keras untuk melakukan penebangan pohon. Ya Pak Said. Nah, tapi supaya hutan lindung terjaga, akses legal diberikan oleh Bu Menteri melalui Dirjen. Itu juga berdasar usulan dari kelompok kerja kita dengan pemerintah daerah, sehingga yang dimohon itu oleh masyarakat di situ dan resmilah akses legal itu. Itu ketika ideal. Nah persoalannya di lapangan ternyata seperti tadi, ternyata ada sertifikat dikasih oleh bupati, kemudian keterlanjuran hutan lindung sudah ditanamin macam-macam, kemudian ternyata penebangan pohon itu yang pasti nggak boleh Pak nebang pohon di hutan lindung. Nah, nebang pohon di hutan produksi juga boleh, tapi harus ada izin. Nah, sehingga kalau statusnya hutan produksi, kita pun bisa ngasih izin ke mereka hutan tanaman rakyat, ya, dengan menanam pohon, menebang pohon, panen itu haknya dia. Itu akses legal ya. Ini lurusan kebijakannya dulu. Gitu. Nah, kalau existingnya ternyata sudah ada sertifikat, terus status tanahnya nggak jelas, yang bisa menjawab adalah peta kawasan hutan. Kalau ternyata nanti dilihat itu memang kawasan hutan, semuanya harus mengacu ke kawasan hutan. Tapi kalau di luar kawasan hutan yang Pak Bidi bilang, ya silakan aja. Tapi kalau di luar kawasan hutan, kalau itu masih hutan nih, itu juga pola kelolanya itu hutan rakyat. Di luar kawasan hutan itu diberikan namanya hutan rakyat oleh daerah Pak. Kalau sudah diberikan hutan rakyat berarti dia nanam pohon seperti di Jawa, Jambon, Sengon nanam Pak. Nah tapi kalau alamnya ditebang dan ini jadi masalah nih waktu saya jadi dirjen, di luar kawasan itu APL, tapi ternyata kondisi hutannya itu berbukit-bukit, itu juga tidak bisa langsung juga ditebangin karena itu menjadi kawasan lindung. HTI misalnya itu tidak bisa langsung land clearing, itu biasanya dijadikan kawasan lindung untuk sumber air. Ya, kalau tebang pilih masih lumayan pun. Nah ini jadinya persoalannya itu. Jadi kita mungkin solusinya Pak, nanti Pak Said sama Pak. Nah kalau itu akhirnya kawasan hutan lindung Pak Yuliarto lah yang menjadi pelaksana Dijen Pedasarel untuk merehabilitasi di dalam kawasan hutan. Terus untuk di luar kawasan hutannya itu bekerja sama Kepala Dinas Hutan Provinsi melalui gubernurnya. Jadi ketika melihat tele, kalau seandainya kondisinya jadi rusak, tata kelolanya harus berubah. Mana yang boleh dimanfaatkan, mana yang harus jadi kawasan lindung dipertahankan. Karena pada akhirnya kan kepada Danau Toba, sumber airnya di situ. Jadi kalau kami Pak melihatnya semua masyarakat tani di kawasan ini. Ya, jadi masyarakat yang ada di situ kita harus sesegera mungkin diarahkan untuk memiliki akses legal. Tapi ada batasan, kalau hutan lindung itu nggak boleh nanam pohon untuk ditebang. Itu justru untuk tata airnya. Pokoknya nggak boleh tebang, apalagi hutan alam di situ ditebang, nggak boleh banget. Nah di luar kawasan yang namanya APL, ya ini kan urusan pertanahan nih, bukan kita. Tapi kita pun juga tanggung jawab melalui daerah. Kalau itu kritis, itu masuk ke dalam, nanti Pak Yudi jelasin ya, itu menjadi bagian penting untuk ditanami, tapi yang akan melaksanakan kediskutan provinsinya ya dari APBD-nya. Nah, jadi saya kira-kira seperti itu. Nah untuk sertifikat ini harus dilihat Pak, karena kalau ada di dalam kawasan hutan, kita akan lihat dulu dia lebih dulu atau hutannya yang duluan gitu. Statusnya. Ya, jadi Pak saya mungkin tinggal sebentar, Ibu manggil, nanti saya balik lagi. Salam.
Ya, saya cerita udah lewat lanjutan sih barusan. Oh, Ada tamu Persatuan Insinyur Indonesia Iya. kan menemui ibu saya disuruh dampingi. Nanti Pak Said tambahin dan mungkin kalau memang harus ada sama kami. yang penegakan hukumnya. Nah, penegakan hukum memang masih nanti WA aja Pak itu deh, Sustio deh, dia dari sini. Siapa tuh dia punya update tadi. Nanti saya gabung sini lagi. Siap. Kalau Ya. saya nanti Saya balik lagi Pak, ini kan belum selesai. perintah itu penegakan. Iya. Dari informasi internet ini, Bupati sudah 2017 mengeluarkan izin pengelolaan areal APL ini ya. Jadi kalau tadi PNT katanya PNT Bupati atau apa. ya, kalau tadi yang saya sampaikan oleh Pak Sekjen itu rambu-rambunya, hutan lindung seperti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sana tadi sudah menyampaikan. Saya ingin menyampaikan mungkin begini Pak, sebelum kita ini yang paling penting nanti adalah lokasi yang Bapak maksudkan ini perlu dipastikan betul. Ini sebenarnya letaknya seperti apa dan statusnya seperti apa. Bisa kita lihat petanya Bapak. Ini Kita saya, langsung nunjuk di peta itu. Ini Saya- semua yang punya daerah ini. saya kebetulan kalau peta barangkali teman-teman dari itu, Bang. Tapi saya pikir baiknya sih Pak, ada teman-teman kita kalau yang paling dekat di sana yang mengerti mengenai lokasi, teman-teman dari Balai Pemetapan Kawasan Hutan bisa mengecek dan memastikan status areal ini. Ya, karena Di mana lagi balainya? di Medan, di jalan apa Helvetia atau apa jalan itu. Rahman Panjaitan. Rahman Panjaitan, ya. Bala-balanya Rahman Panjaitan. Nah, nanti dicek di sana, dipetakan dan dipastikan statusnya. Kalau misalnya memang itu hutan lindung dan ada berbagai aktivitas seperti yang Bapak sampaikan tadi, dalam mungkin nanti masuk ke ranah penegakan hukum. Tapi kalau misalnya katakanlah nanti ternyata tanpa hasil pengecekan yang dikatakan di areal penggunaan lain, nah ini mungkin nanti yang perlu dilihat. Kalau area penggunaan lain dan ternyata memang dampaknya terhadap lingkungan tidak baik kalau itu dilakukan aktivitas penebangan, nah ini yang perlu dibicarakan dengan pemerintah daerah bagaimana mengembalikan ini supaya fungsi lindung ini tetap bisa terjaga. Tapi aktivitas penebangan itu izin dari siapa kalau prosedurnya? Kalau di area penggunaan lain sebenarnya sudah di luar kementerian sebenarnya Pak. Kalau yang karena kita otoritas kementerian ini di dalam wilayah yang berstatus sebagai kawasan hutan. Ini sudah Pemda dia. Sumut atau kabupaten? Kabupaten cukup tuh. Saya takut salah kalau saya menjelaskan ini, tapi yang jelas itu bukan otoritas di kementerian untuk perizinan yang berada pada areal penggunaan lain, apakah di provinsi atau di kabupaten. Tapi saya kira kalau sekarang provinsi ya, karena kewenangan kehutanan sekarang itu institusinya di kabupaten sudah tidak ada lagi tuh. Oh Ya. iya, iya. Karena kalau misalnya karena memang begini Pak, sepanjang menyangkut hasil hutan, memang tetap perlu intervensi juga dari kementerian. Kenapa? Walaupun di luar sana, tapi perlu dipastikan bahwa kayu yang diangkut, pohon yang ditebang itu bukan dari hutan negara. Sehingga untuk klarifikasinya ini memang akhirnya sekalipun di APL tetap harus ada jaminan bahwa memang betul-betul di APL bukan dari kawasan hutan negara. Nah itu saya kira kalau di sana itu di provinsi ya kewenangannya kalau di kehutanannya, karena tidak ada lagi institusi kehutanan yang ada di kabupaten sekarang. Jadi kembali lagi menurut saya yang paling maaf Pak, yang Panjaitan itu bagian dari kementerian atau? ya, jadi di kementerian ini ada yang menyangkut perencanaan kawasan, bukan dinas dia. Itu adalah unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, UPT. UPT Pak. Jadi dia pasti tahu status tanah itu. Dia akan melakukan pengecekan dan memetakan. Dia langsung dari Jakarta pun juga pusat kalau misalnya ingin memastikan itu biasanya minta kepada teman-teman ini untuk melakukan pemetaan. Ada biasa gini Pak, kalau Iya. kita menghadap ke Pak penjelasannya itu. Rahman atau Rahmat BPK, Panjaitan. dia tidak akan bisa mengakses itu kalau misalnya tidak ada perintah dari atasan. Selalu begitu Pak. Pak Dirjen Planologi ya. Ya, nanti mungkin barangkali bisa disampaikan ke Pak Sekjen ini, Iya. nanti dari Pak Sekjen kepada Pak Dirjen Planologinya untuk Siapa Pak menyampaikan. Dirjen siapa? Pak Sigit. Oh, Pak Dirjen. Sekalian, kami dari Direktorat Jenderal Pengendalian Desa dan Hutan Lindung memang pernah menganalisis peristiwa banjir tanggal 3 Mei 2011. Jadi kami coba
di Cianjur mula-mula itu ya. Iya. Bukan, dia Sambosi. Oh, di Sambosi. Samosir ya? Iya, Sambosi. Desa Buntu Mauli. Betul. Iya. Buntu Mauli, Kecamatan Sitio, Kabupaten Samosir. Tapi setelah itu baru yang Di bawang Limbong. putih. Iya. Limbong, desa Iya. Limbong itu yang Limbong, Cianjur mula-mula. Iya, iya. Memang kami setiap kali terjadi banjir, kami mencoba melakukan kajian, tapi on desk Pak. Jadi di atas meja analisisnya, karena laporan ini kita sampaikan ke Bu Menteri dalam waktu 1 kali 24 jam supaya kita bisa melihat sebetulnya kondisi atau penyebab banjir itu kira-kira seperti apa. Kami sedang minta staf untuk kesini Pak, untuk membawa laptopnya, barangkali nanti Iya. bisa kita lihat. Tapi secara umum ini rangkumannya seperti ini Pak. Jadi banjir itu pada suatu daerah tangkapan air. Daerah tangkapan air itu seluas 313 hektar saja sebenarnya. Jadi karena itu gunung langsung masuk danau ya, tidak terlalu luas itu sebetulnya, hanya 313,6 hektar. Yang di atasnya itu ya. Di atasnya itu. Oke. Jadi banjir itu sumber airnya kira-kira ketika hujan kan dia akan mengalir ke satu sungai gitu. Nah itu luasannya 313,6 hektar. Pada saat terjadi banjir itu memang ada indikasi adanya longsoran Pak. Iya. Adanya longsoran di atas dan memang ada tumpukan kayu berlendungan Ya, betul. di hulu das yang membentuk sumbatan dan itu jadi bendung alami begitu. Iya. Akhirnya jebol. Iya, Ya. betul. Itu yang jadi seperti itu. Nah, memang DTA itu meskipun kecil tapi memang punya potensi limpasan yang tinggi dan cukup ekstrim. Kalau terjadi hujan yang ekstrim, ekstrim itu kalau di atas 50 mm per hari itu termasuk di luar normal. Ya, Kalau ya. di atas 100 itu di situ memang ada pertanian lahan kering. Kalau data di kami nanti memang harus ada dengan planologi. Tapi memang di ini ada pertanian lahan kering memang di hutan lindung, tapi nggak terlalu luas sebenarnya. Di hutan lindung gitu Pak? Iya, 18,9 hektar. 18,9 hektar. Ada juga tanah terbuka, tapi tanah terbuka itu barangkali karena memang secara fisik memang berbatu atau gimana ya. Ini yang kita harus kita lihat. Itu ada 134 hektar. Jadi kalau dengan luasan itu memang ada sekitar kurang 40%-an hutan lindung itu memang sudah berubah tutupan lahannya gitu. Sudah tutupan lahannya. Ya ini ya tahu apakah pertanian lahan kering itu mungkin apa tadi ya? Mungkin apa? Bawang putih. Iya. Balik lagi. Oh, itu lain lagi. Terus di boteng Iya, itu di bawah. Ya, ini mungkin perlu dicek lagi Pak. Ini juga karena ini kan on test analisis, jadi mungkin nanti dari teman-teman planologi yang lebih akurat Pak ini. Setelah banjir ini banjir lagi lebih di Di tempat lain Pak ya. Tempat lain. Tempat lain ya. Mungkin kita harus analisis lagi waktu itu. Memang di APL itu ada pertanian lahan kering 46 hektar. Jadi total ada 47 hektar yang terbuka itu dari 300 berapa nih? 313,6. Ya. Ini informasinya seperti itu. Memang kalau banjir bandang yang terjadi biasanya memang ada fenomena longsor. Di mana-mana kalau banjir bandang biasanya ada fenomena longsor atau sumbatan dari longsor, bisa juga sumbatan misalnya ada
tadi misalnya kayu gelondongan Kayu yang gelondong, ya. ada di situ membentuk, kemudian jebol karena Ya. apa itu terjadi hujan yang deras. Berdasarkan data lahan kritis, memang kalau dilihat seperti itu, memang di hutan lindung itu ada lahan kritis seluas sekitar 135 hektar tadi ya. Di atas atau di bawah? Yang di atas Pak, Iya. ya, hutan lindung di atas. Nanti kami akan panggil staf ini kita apa betul lokasinya di situ ya. Kemudian di APL ini memang ada juga lahan kritis sekitar 8 hektar, nggak ada terlalu luas itu. Jadi yang posisi hutan lindung itu ada di tengah. Iya. Di tengah. Iya, kalau menurut ini posisi hutan lindung itu posisinya ada di tengah, bukan di atas ini. Yang kritis itu. Memang ini harus dilihat dari anunya, Pak, dari tutupan lahan yang informasinya seperti itu. Memang hasil analisis kami itu sebetulnya sungai itu kan kecil, sungai tidak terlalu besar. Kapasitas pengalirannya waktu itu kalau kita ukur itu sekitar 4,8 meter kubik per detik. Kemampuan dia mengalir. Iya. Tapi waktu banjir itu 11,4. Jadi memang terus akhirnya limpas gitu kan. Iya. Karena kapasitas sungainya lebih kecil dari air yang mengalir karena hujan atau limpasan itu. Memang ini kalau lihat koefisien aliran permukaannya itu 0,7 ini sudah memang tinggi. Tinggi ya. Kalau normalnya atau yang agak aman memang sekitar 0,3. Kalau yang 0,7 ini agak tinggi maksudnya seperti ini. Yang lain-lain tidak ada belokan sungai, sumbatan sungai tidak terjadi, pendangkalan sungai tidak ada indikasi itu. Kegiatan-kegiatan yang pernah kita lakukan, memang pernah kita melakukan reboisasi di situ 106 hektar, tapi sudah kegiatan lama tahun 2012. Tanaman apa? Nah ini yang kita belum tahu, tapi kita punya filenya gitu. Pernah ada kegiatan RAL 2012 sampai 2016 itu seluas 106 hektar. Kalau terbakar enggak ada. Nah, ini kalau melihat ini nggak ada informasi Kebakaran. terbakar, hanya memang kan lerengnya curam. Iya. Ya, lerengnya curam, rentan longsor, kondisi lahan terbuka, ada padang rumput nih. Nggak tahu yang padang rumput atau hanya di apel atau yang di hutan lindung itu. Kemudian curah hujannya sebenarnya nggak terlalu ekstrim, Pak. Ya masih di atas 50, tapi masih belum ekstrim sekali. Iya. Jadi memang kemungkinan ada longsor dulu, kemudian mendung kan. Itu informasi yang kami sampaikan Pak. Jadi nanti kalau perlu bertanya jangan kita nanti staf kami nanti. Iya, yang Cianjur mula-mula itu yang setelah itu banjir lagi di. Kebutuhan seperti apa Pak? Misalnya kan sebelumnya ada hutan lindung, ya kan. Terus ada permohonan untuk pelepasan dari hutan lindung. Ada dilepaskanlah sekitar 115 hektar. Nah itu bisa ke perorangan apa tidak Pak? Kalau yang ngomong gitu. Ini Pak, yang lebih paham nih Pak. Ya, karena kebetulan saya pernah di planologinya dulu, jadi kira-kira begini Pak. Sejarah kawasan hutan di Sumatera Utara itu kalau tidak salah, sebenarnya sebelum sejak zaman Belanda sebenarnya ada yang dikenal dengan istilah hutan register. Itu hanya di tempat-tempat tertentu. Secara keseluruhan, kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara itu dipetakan sekaligus satu provinsi tahun 86 kalau tidak salah. Disebut dengan tata guna hutan kesepakatan
kemudian keluar Undang-Undang Tata Ruang yang pertama tahun 92. Lalu dengan keluarnya Undang-Undang Tata Ruang ini di mana masing-masing daerah menyusun rencana tata ruang wilayah provinsinya masing-masing. Dalam proses penyusunan rencana tata ruang ini kan sebelumnya sudah ada tata guna hutan ini. Ya. Maka dilakukanlah proses yang disebut dengan padu serasi atau sinkronisasi supaya antara tata ruang dengan tata guna hutan itu sinkron. Dari hasil itu keluarlah keputusan Menteri tahun 2005 zamannya Pak Kaban dengan keputusan nomor 44. Saya kira di Sumatera Utara ini yang namanya SK 44 itu sangat dikenal. Populer. Ya. Bukan Pak? Bukan, SK 44. SK 44. ya. Nah, Dan disampaikan zamannya Pak Kaban itu ini itu yang luas 1,7 juta hektar tuh Pak ya. ada pengurangan cukup Ya. besar pada waktu itu Pak. Sampaikan oleh Pak Kaban, saya ingat ini kan bermasalah sejak lahir gitu ya. Maaf Pak, saya salah Pak. Masuk. Ya. Sudah. Ya, jadi keluar SK 44 tahun 2005. Kemudian tahun 2007 kemarin terakhir keluar lagi revisi Undang-Undang Tata Ruang Pak. Betul. 2007 kembali dilakukan sinkronisasi ulang lagi. Dalam proses ini, kalau ada kawasan hutan yang ingin diubah kaitannya dengan tata ruang, maka gubernur menyampaikan usulan bahwa ada hutan, katakan hutan lindung atau hutan apapun yang dipandang perlu untuk dilakukan perubahan di dalam rencana tata ruang wilayah provinsi. Itu disampaikanlah usulan perubahan-perubahan tadi ya kepada menteri. Lalu menteri membentuk tim untuk melakukan kajian. Kajian dilakukan oleh tim pakar dari LIPI. Ini kalau kaitannya dengan tata ruang Pak ya. Nah, tata ruang, apakah bisa berubah atau tidak bisa berubah, itu tergantung kepada hasil kajian tim terpadu istilahnya Pak. Nah, dari hasil itu setelah dilakukan sinkronisasi untuk kedua kalinya yang saya jelaskan tadi, keluar SK yang terakhir sekarang itu, SK-nya keluar kalau tidak salah tahun 2016. Itu setelah digugat di MA ya Pak? Ya itu, jadi hasil dari MA itu keluar. Jadi SK 44 tadi dipersoalkan, kemudian keluar putusan dari Mahkamah Agung ya Pak ya. Keluarlah SK 579 kalau nggak salah nomornya. Di SK 579 inilah mungkin, ini saya nggak ingat detailnya Pak. Mungkin di sinilah yang tadinya di SK tahun 44 hutan lindung yang Bapak sampaikan, kemudian mungkin menjadi areal penggunaan lain di dalam SK yang terakhir 579 tahun 2016. Tetapi untuk itu semua saya kira Pak perlu dicek lah yang dipastikan bagaimana proses berubahnya tadi yang katanya semula hutan lindung kemudian berubah menjadi APL. Betul. Nah, ini secara umum aja saya menjelaskan saya tadi. Mungkin pada saat untuk klarifikasi status tadi di situ nanti akan diuraikan kronologisnya kapan dia berubah dan apa dasar perubahannya. Saya kira itu Pak ya. Dan tadi kalau untuk memastikan itu kembali ke teman-teman yang ada di planologi. Ya, saya kira gitu Pak. Nah secara ketentuan Pak, apakah misalnya ketika pelepasan itu dimohonkan, sebetulnya yang bisa memohonkan itu apakah kelompok atau individu? Itu yang jadi ini Pak. Dalam konteks tata ruang, yang boleh mengajukan permohonan itu adalah gubernur. Oh gitu ya. Ya, usulan dari masyarakat dan sebagainya tidak bisa kalau dalam konteks tata ruang Pak ya, tidak bisa langsung ke kementerian. Semua harus melalui satu pintu melalui Pak Gubernur. Bukan sebentar. Ini kan untuk menjadikan APL gubernur usulannya kan. Nah sekarang mungkin pertanyaannya ini APL ini kok jatuhnya ke individu atau ke kelompok? Oh iya itu satu. Tapi yang kedua gini, yang mengajukan ke gubernur itu maksud saya Pak, apakah bisa individu atau harus kelompok? Karena kalau jumlahnya besar, katakanlah seperti persoalan, bukan persoalan sih, seperti yang terjadi di hutan Tele. Namanya ada di sana daerah enclave 115 hektar yang diajukan oleh Anggiat Sinaga namanya. Ini diajukan dan kemudian Kementerian Kehutanan melakukan pengukuran tapal batas kan gitu kan. Nah akhirnya dikeluarkanlah ini dari hutan lindung.
Nah sekarang kepemilikannya sekitar 115 hektar itu di individu. Nah apakah itu dimungkinkan, itu yang saya tanya Pak. Memang betul permohonannya kan harus melalui jenjang itu kan. Nah yang melakukan permohonan itu, kalau dengan luasan sebesar itu, apakah bisa secara personal atau memang harus kelompok masyarakat gitu Pak? Jadi begini Pak, kalau kaitannya dengan yang perorangan tadi kan begini, perubahan itu banyak terjadi juga, ada dua kondisi paling tidak. Yang pertama, ada hak-hak masyarakat yang kalau dilihat dari riwayat kronologisnya, keberadaannya itu lebih dulu daripada adanya tata guna hutan. Biasanya sudah dalam bentuk lahan garapan, sawah, bahkan permukiman penduduk. Ya seperti itu Pak ya. Nah, itu sudah eksis tuh, sudah existing, dan memang tinggal kemudian ada yang kondisinya memang masih hutan dia. Hutan. Masih hutan kemudian diminta untuk dilepaskan. Yang meminta siapa? Yang meminta ini bisa saja diminta, jadi ada proses perubahan tadi Pak, makanya dua proses mekanisme. Yang pertama yang disebut dengan perubahan melalui tata ruang. Kemudian ada perubahan secara parsial. Secara parsial boleh diajukan, perorangan boleh, kelompok boleh, dan sebagainya, itu boleh saja. Jadi sekarang ini pun tetap masih bisa mengajukan itu? Boleh. Oke. Nah, tinggal nanti ketika perubahan ini ya akan dikembalikan kepada mekanisme yang ada, dikaji oleh tim dengan kriteria-kriteria teknis yang berlaku, bisa tidaknya untuk dilakukan perubahan. Dari 579 tadi? Ya. Dari SK 579 Ya, itu? bisa saja dilakukan perubahan itu. Nah, Jadi tidak dibatasi oleh luasan ya Pak ya? Nah, kalau luasan, begini Pak, secara umum juga ini, luas kepemilikan lahan perorangan itu dari ketentuan di agraria itu ada batasan luas maksimal. Hektar. Ya, 5 hektar di dalam peraturan presiden mengenai reforma agraria sekarang. Lebih dari itu, tidak lagi kepemilikan perorangan, harus dengan bentuk badan hukum dia. Betul Pak. Itu Pak. Jadi kalau perorangan kepemilikan itu nggak bisa dia melampaui yang tadi batasan luas maksimal, ada ketentuannya Pak itu. Kalau untuk kepemilikan perorangan, kira begitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Bagian Pak.